coba. Oh ya bisa. Ayo. Ya. Coba record. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pijar Zulfi Syabani. Saya dari SMA N1 Kota Bekasi. Ingin mewawancarai Anda mengenai kesehatan mental. Seberapa penting sih pembelajaran kesehatan mental pada remaja sekolah? Nah, karena pada proyek kali ini kelas kami mengambil tema itu, jadi kita akan mulai wawancaranya saja terlebih dahulu. Ya, baik, kita akan mulai pada pertanyaan yang pertama. Nah, menurut pandangan Mas atau Bapak, keadaan kesehatan mental di remaja, salah, nggak apa-apa, ntar dikat sih, bisa dikat. Iya bisa. Apa sih yang mulai? Oh ya. Perkenalan dulu dong. Ya. Mungkin perkenalkan diri Mas atau Bapak siapa gitu. Oh ya, bisa dikat ya. Ada saja. Ya. Biar terbiasa. Iya, soalnya saya baru pertama kali wawancara kayak ini. Biasanya yang lain teman saya. Ya. Boleh perkenalan dulu Mas untuk Mas sendiri? Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Prasetyo Bonifasius Sitanggang. Yang memang kebetulan basic saya itu pertama dari ilmu komunikasi, yang kedua dari psikologi komunikasi, yang ketiga memang dari psikologi politik. Ya, mungkin nanti wawasan ini kita berbagi wawasan di sini ya. Berbagi wawasan sehingga ini akan menjadi sharing diskursus yang menarik untuk masalah terkait tadi yang Mas Pijar bilang kesehatan mental. Ya, silakan Mas Pijar dimulai wawancara. Baik, pertanyaan yang pertama, menurut Anda kesehatan mental remaja saat ini itu seperti jadi gini. Menurut Mas tuh memandang kesehatan mental remaja ini seperti apa sih? Misalnya baik atau buruk atau netral atau enggak ya biasa-biasa aja gitu. Oke, baik. Pertanyaannya yang pertama begini. Sebelum kita bicara kesehatan mental itu, tapi teman-teman ini harus memahami dulu gitu ya. Harus memahami dulu kesehatan mental itu apa sih? Banyak orang berpikir kesehatan mental itu konotasinya negatif. Padahal kesehatan mental itu adalah kondisi di mana kita sebagai individu mampu untuk mengeluarkan potensi kita, mampu mampu berkarya, mampu berkonsentrasi, dan mampu yang paling penting adalah mampu hidup normal. Nah, mampu hidup normal berarti kesehatan mental itu jangan langsung dikonotasikan dengan hal negatif. Yang menjadi negatif adalah gangguan mental. Oke, seperti itu ya, jadi bisa paham dulu. Nah, untuk kondisi saat ini kita harus bicara data ya. Kita harus bicara data khususnya pada remaja. Mungkin usia Mas Pijar berapa sekarang? 17 tahun baru. 17 tahun baru ya, tahun ini ya? Iya, baru ini. Tahun ini 17 tahun. Nah, berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, bahwa 15,95 juta remaja usia 10 sampai 17 tahun mengalami masalah gangguan mental. Kan gitu ya. Nanti itu data itu kita merujuk pada data. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat urgent sekali. Ini adalah sesuatu yang membahayakan karena memang remaja ini akan menjadi generasi penerus generasi emas di tahun 2045. Bagaimana jika kalau mayoritas dari remaja itu mengalami gangguan mental? Apa yang menjadi generasi emas? Berarti menjadi generasi cemas. Karena kan salah satu masalah kesehatan mental adalah cemasan yang berlebih. Nah, jadi untuk proyek kali ini saya apresiasi, bagus sekali untuk temanya masalah kesehatan mental pada remaja, bahwa saat ini memang terjadi situasi yang sangat genting untuk masalah kesehatan mental remaja, terutama karena perkembangan media sosial, perubahan pola belajar, perubahan pola belajar, dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesehatan mental itu juga ada di sekolah tempat kita belajar, itu yang paling penting. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan pertamanya. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan kedua, yaitu apa sih menurut Mas, apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental remaja di sekolah? Jadi kalau kita bicara secara umum ya, apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental remaja di sekolah gitu? Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal
maupun faktor eksternal. Kalau kita bicara yang pertama dulu kan gitu, faktor internal otomatis motivasi diri sendiri. Ya, betul. Oke ya, dari dalam diri, kepribadian kan gitu ya. Nah itu terbentuk memang secara garis besar dari pola-pola faktor eksternal, terutama di sekolah. Tetapi kita sebelum merujuk ke sekolah, kita lihat dulu gitu loh, di keluarga bagaimana. Iya. Ya kan, jangan kita bicara langsung eksternal dari sekolah, tetapi kita lihat internal di dalam keluarga. Masalah ekonomi itu menjadi pemicu pertama masalah gangguan mental. Karena ya kita bisa melihat sekarang, apalagi era sekarang ya, Iya. gadgetnya kurang update aja Iya. malu, Gengsi. ya kan, gadget kurang update. Terus mungkin kondisi rumah, Iya, betul. ya kan. Sekarang anak sekolah lihat bawa kendaraannya bagus-bagus misalnya kan gitu. Iya. Kita yang nggak punya kendaraan jalan kaki itu bisa mengalami masalah gangguan mental loh. Iya, Nah betul. itu berarti ada dari faktor keluarga. Iya. Bagaimana di sekolah? Kan ini pertanyaannya tadi kan. Iya. Bagaimana di sekolah? Faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Yang pertama pasti faktor dari pola pertemanan. Lingkungan ya. Ya, pola pertemanan. Kita melihat komunikasi verbal yang sekarang dilakukan anak sekolah itu agak ugal-ugalan. Ini bahasa sederhananya. Iya. Agak ugal-ugalan. Kadang bahasa-bahasa orang saling ngecengin, senang banget temennya itu ketika dilihat, wah kena mental lu, gitu kan. Nah itu aja langsung nyerang mentalnya, Iya, betul. kan gitu. Jadi yang harusnya itu kan salah satu sebenarnya indikasi dari bullying. Iya, betul. Nah tetapi orang tidak sadar bullying itu apa. Oke, itu yang itu yang sering di sekolah tuh. Bagaimana orang kita saling berinteraksi dengan teman, ceng-cengan gitu. Dan yang kedua, pola pertemanan itu adanya kelompok-kelompok tertentu di sekolah. Ya, eksklusivisme ya. Nah, eksklusif. Jadi sekolah itu atau kelas itu nggak inklusif, gitu loh. Misalnya ini geng A, geng B, Ya. geng C, geng D, dan ada beberapa orang yang memang nggak dapat geng apa-apa. Ya. Nah, ini akan mengakibatkan masalah gangguan mental. Dan yang ketiga, memang yang paling penting adalah faktor-faktor tekanan akademis. Iya, betul. Nah, itu yang paling penting, tekanan akademis. Guru menuntut A, B, C, siswa biasanya D. Iya. Nah, ya kan? Nah, tekanan akademis dan perbandingan dan dibanding-bandingkan antara siswa A dan siswa B. Iya, itu Nah, sering sih. itu paling sering ya. Ini kita bicara realita aja. Iya. Jadi nggak usah bahasa ilmiah, bahasa jurnal gitu ya. Bahwa hal-hal itu yang akan membentuk pola perilaku secara psikologi gitu kan. Itu akan membentuk pola perilaku secara psikologi yang akan terakumulasi terus-menerus di dalam alam bawah sadar, sehingga anak-anak sekarang mengalami kecemasan yang berlebih. Ketika kecemasan itu tidak diatasi, maka itu akan mengakibatkan depresi. Iya. Nah, begitu Mas Pijar. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan keduanya. Mari kita melanjutkan pertanyaan ketiga. Menurut Mas, seberapa besar sih pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental remaja? Oke, pengaruh berapa besar gitu ya? Iya. Seberapa besar pengaruh media sosial? Ya sangat berpengaruh sekali. Iya. Gitu ya, sangat berpengaruh sekali bagi anak-anak atau remaja yang tidak mempunyai pola komunikasi yang baik dengan keluarga, rekan teman-temannya atau gurunya. Iya. Nah itu akan berpengaruh. Contoh, kalau misalnya pola komunikasi yang terjalin bagus dan komunikasi keluarganya berjalan dua arah antara ayah, ibu, dan anak, maka seseorang, anak remaja akan mendapat rujukan dari keluarganya. Iya. Betul. Nah kalau pola komunikasi ini nggak bagus gitu ya, maka anak-anak cenderung mencari rujukan dari media sosial. Nah itulah yang akan berpengaruh ketika dia menganggap dirinya tidak lebih baik. Ya, ketika seorang anak tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, misalnya contoh, melihat foto temannya, melihat barang-barang temannya di media sosial, ya kan, dia akan tidak percaya diri dengan dirinya. Iya, betul. Yang kedua, ketika anak-anak terlalu bermain media sosial, menurut data jika seseorang anak remaja nih, bermain media sosial 6-7 jam sehari gitu loh. Nah itu kemungkinan besar akan berpengaruh kepada masalah mentalnya. Ya, karena yang pertama, ketika anak remaja sudah melakukan proses perilaku peniruan, perilaku imitasi terhadap idolanya secara berlebihan, itu juga indikasi masalah gangguan mental. Iya. Karena nanti lama-lama
Dia tidak sadar siapa dirinya, bagaimana kondisi keluarganya, jadi patokannya hanya mengikuti apa yang ada di media sosial. Iya, kehilangan jati diri. Iya, kehilangan jati dirinya. Jadi ya sebagai makhluk yang fana jadinya. Iya. Nah, itulah yang akan berpengaruh kepada masalah mentalnya. Jadi yang sekarang itu terjadi adalah banyak anak remaja yang nggak sadar bahwa mereka sudah mengalami indikasi gangguan mental. Dan orang tua sekarang, mungkin orang tua atau guru pun tidak melek dengan kesehatan mental, karena dilihat semuanya baik-baik saja, aman-aman saja, tidak mengamati perilaku anak, sehingga ya sudah terjadilah yang kasus-kasus seperti sekarang, depresi, cemas yang berlebihan. Media sosial ya sangat berpengaruh. Apakah yang salah media sosial? Enggak. Pertanyaannya tidak, karena informasi itu kan bebas. Tergantung kita kan yang mengontrol informasi. Bener dong, tergantung kita kan yang milih media. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita cari, itu yang kita butuhkan. Kalau semua kita masukin ke dalam jiwa kita dari media sosial itu, ya hasilnya bakal stres, kacau, gitu ya. Berarti media sosial sangat berpengaruh, iya. Tetapi subjektifnya kembali lagi ke kita. Mau pakai media sosial yang mana, mau lihat konten yang mana, positif atau negatif. Nah, peran orang tua gimana? Kontrol anak Anda, lihat perilakunya, lihat kebiasaannya, apakah ada perubahan atau tidak. Gitu. Oke, tadi kan Mas sempat menyinggung indikasi terkena gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu. Nah, contoh-contohnya itu seperti apa sih, Mas? Oke, contohnya indikasinya ya, yang paling penting indikasinya. Indikasinya pertama pasti perubahan perilaku. Yang biasanya dulu termotivasi, misalnya sekolah, malas tiba-tiba, berarti ada something. Yang kedua misalnya sulit tidur, ya kan, sulit tidur, cemas, besok takut untuk ke sekolah karena banyak tugas belum diselesaikan, kan gitu misalnya. Wah, sering tuh kan. Nah, itu indikasi loh, itu indikasi gitu kan. Yang ketiga misalnya, karena indikasinya itu bisa dilihat dari yang pertama tadi perubahan perilaku, gangguan tidur, terus ada kehilangan percaya diri. Kehilangan percaya diri, jadi mengurung diri terus di kamar atau di rumah, ya kan. Yang ketiga kesulitan berinteraksi, jadi ketemu orang malu. Introvert itu nggak masalah, tetapi yang berlebihan itu yang bahaya, kan gitu kan. Introvert atau ekstrovert bukan masalah gangguan mental, tetapi ada orang introvert dia masih bisa berinteraksi karena kenyamanan, tapi dia memang nyaman bekerja sendiri. Oke ya, tapi kalau memang sudah mengurung diri di kamar, malas keluar, sampai nggak bisa makan, asam lambung naik, tiba-tiba sering sakit kepala, itu sudah indikasi masalah gangguan mental. Jadi hal itu yang harus dipikirkan. Terus yang paling sering terjadi perubahan swing mood yang luar biasa. Wah, iya. Nah, itu kalau terjadi, biasanya terjadinya itu nggak lama, tetapi dia akan berulang. Itu yang bahaya. Nah, itu harus kita lihat indikasinya. Kenapa seperti itu? Berarti memang ada yang salah dengan jiwanya. Kadang-kadang orang salah, yang diobatin bawa ke dokter dikasih obat, bener nggak? Tapi kan bukan fisiknya yang sakit, tapi jiwanya. Nah, menurut data, banyak anak-anak remaja yang mengalami tadi masalah masalah gangguan mental, tetapi cuma 1% sampai 2% yang sadar datang ke psikolog. Karena malu dan nggak ngerti. Orang tuanya nggak ngerti, ya mohon maaf juga, ada juga beberapa guru juga nggak ngerti juga gitu loh, di sekolah nggak ngelihat juga, karena mungkin orang dewasanya juga mengalami gangguan mentalnya juga. Karena mungkin faktor ekonomi, tekanan kehidupan ini, ya itulah hal-hal itu yang perlu kita. Tapi itu ya indikasi harus kita pahami ya. Gitu, harus dilihat. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Mas, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi orang remaja itu di sekolah? Yang tadi tantangan terbesarnya itu zaman sekarang ya. Kita berbicara zaman sekarang. Tantangan terbesar yang dihadapi remaja sekarang itu, khususnya di sekolah, itu adalah pola belajar yang berbeda. Betul. Karena apalagi sekarang kan ya kita memang pakainya kurikulum merdeka ya. Kita pakai kurikulum merdeka, secara epistemologinya ya itu bagus pasti. Ya mengadopsi sistem Finlandia misalnya kan gitu, itu bagus.
Cuma kemampuan berpikir orang Indonesia ini, kemampuan merdeka orang Indonesia